Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Negara Beling dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Negara Beling akan mengangkat satu tema bahasan, yaitu mengenai ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Meraih malam Lailatul Qadar merupakan harapan semua umat Islam pada bulan suci Ramadan. Salah satu saluran untuk memperoleh predikat takwa peristiwa malam Lailatul Qadar. Malam agung dan istimewa yang kebaikannya berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Datangnya malam Lailatul Qadar tidak seorang pun yang mengetahui tepatnya kapan. Selama ini umat Islam hanya membaca tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang menurut Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan ini. Betapa mulianya malam Lailatul Qadar karena mampu membawa seorang hamba pada ketakwaan yang hakiki. Untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, seorang hamba sesungguhnya bisa mempersiapkan diri sedari awal Ramadan tiba. Ini menunjukkan bahwa kebaikan harus bersifat kontinu, sebagaimana kemuliaan yang ditunjukkan pada malam Lailatul Qadar dan dampaknya terhadap kehidupan di masa-masa yang akan datang. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran mengungkapkan amalan-amalan agar seorang hamba bisa bertemu malam tersebut. Namun yang harus diperhatikan ialah selain bertemu malam Lailatul Qadar, manusia juga mendapatkannya, sehingga amalan-amalan baik harus dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Di titik tersebut, Lailatul Qadar dapat diraih dengan upaya yang bersifat aktif, bukan pasif dari setiap muslim. Bahkan, ikhtiar kebaikan itu dapat diusahakan sejak awal bulan suci Ramadan. Pertanda seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang dijelaskan Profesor Quraisy Shihab dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dalam Al-Quran menyatakan bahwa dalam malam Lailatul Qadar malaikat turun. Ketika malaikat turun dan mengunjungi seseorang, malaikat senang dengan kebaikan, melingkupi kebaikan apa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Malaikat mendukung manusia yang berbuat baik. Dengan demikian, melakukan kebaikan secara terus-menerus bisa mengantarkan manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu, kebaikan yang seperti apa? Berbuat baik juga terkait dengan kesempatan dan waktu. Artinya, manusia jangan menunda kebaikan, apalagi ketika orang lain sangat membutuhkan bantuan dan kebaikan tersebut saat itu juga. Disitulah malam kemuliaan akan datang pada manusia yang malaikat juga turun datang kepadanya. Kedua, di malam Lailatul Qadar ada kedamaian sampai fajar. Artinya damai dengan diri dan damai dengan orang lain. Damai itu ada damai aktif dan ada damai pasif. Misal, ketika manusia naik bus, banyak orang di bus lalu hanya duduk diam, tidak menyapa samping kiri dan samping kanannya. Hal itu termasuk damai, tetapi damai yang pasif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Lain halnya dengan damai aktif, yaitu ketika saling menyapa atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Hal ini juga berlaku bahwa ketika manusia tidak bisa memuji orang lain, tidak perlu memakinya. Kalau tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain, jangan lalu mengambil haknya. Kalau tidak bisa membantunya, jangan menjerumuskannya. Ini prinsip kedamaian yang dapat mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin. Di saat itulah manusia mendapat malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengenai tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ada banyak sekali ciri-cirinya. Ada yang dengan 6 tanda, 7 tanda, 8 tanda, 9 tanda, dan lain sebagainya. Ada yang dengan tanda tiba-tiba yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, bercakap-cakap dengan malaikat, tiba-tiba doanya dikabulkan, mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu, dan lain sebagainya. Seperti dalam kisah berikut ini. Ini kisah nyata yang diceritakan turun-temurun kepada santri Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso, Kecamatan Sopeng, Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kisah spiritual yang dialami Andre Guru Tahaji atau AGH Abdurrahman Ambo Dale, pendiri DDI, yang disaksikan warga sekitar. Saat itu Andre Guru Tahaji iktikaf tengah malam di Masjid Mangkoso, tepatnya di malam ke-27 bulan Ramadan. Tiba-tiba sebercak cahaya terang benderang turun dari langit. Cahaya berkilauan di tengah kegelapan malam itu. Maklum waktu itu Mangkoso belum dialiri listrik. Masuk ke masjid lewat atap. Andre Guru Tahaji yang sedang tafakur duduk bersila di tengah ruangan masjid, tiba-tiba dikelilingi 7 gumpalan cahaya. Masjid jadi terang benderang. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa itu berlarian ke masjid karena mengira masjid sedang terbakar. Saat warga itu tiba, cahaya itu perlahan-lahan melayang ke arah kediaman Andre Guru Tahaji sekitar 50 meter dari masjid itu. Peristiwa itu terjadi 77 tahun yang lalu, malam ke-27 Ramadan pada tahun 1939 Masehi. Andre Guru Tahaji mengalami peristiwa Lailatul Qadar di tahun pertama pengembangan Pondok Pesantren Madrasah Arabiyah Islamiyah MAI Mangkoso. Belakangan diubah namanya menjadi Darud Dakwah wal Irsyad dalam pertemuan alim ulama di Sopeng. Masjid tempat yang ditempati Andre Guru Tahaji iktikaf saat didatangi Lailatul Qadar itu kini bernama Masjid Jami Ad-Dariyah di komplek Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Peristiwa spiritual luar biasa tersebut ditandai oleh seberkas cahaya yang memenuhi setiap sudut masjid. Masyarakat Mangkoso yang kebetulan terjaga malam itu menyangka kalau masjid terbakar. Guru Tahaji mendoakan agar diberi ilmu yang berkah dan 7 generasinya menjadi ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengenang peristiwa itu, 4 buah tegel atau keramik di tengah Masjid Jami Ad-Dariyah dilengketkan tanpa campuran semen. Disinilah Guru Tahaji duduk saat didatangi Lailatul Qadar. Sebagian warga Mangkoso yang hidup di masa itu mengatakan beberapa hari sumur di rumah Andre Guru Tahaji terasa manis dan lezat airnya setelah peristiwa itu. Seperti itulah teman-teman Negara Beling, sekilas cerita tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dari semua tanda-tanda yang telah kita ketahui tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, secara singkat bisa ditarik simpul bahwa pertanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah: yang pertama, kebaikannya terus meningkat dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua, hati dan perilakunya penuh dengan kedamaian.
Teman-teman Negara Beling, seperti itulah bahasan singkat berikut kisah singkat yang telah Negara Beling sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.